Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nana Suryana, NPM 1403 1017 0001, Program Studi Magister Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pada baterai. Nah, kemudian outline pada kali ini yang pertama yaitu ada baterai, kemudian ada reaksi kimia pada baterai, klasifikasi baterai, aspek termodinamika, sejarah perkembangan baterai. Nah, baterai sendiri merupakan salah satu jenis energy storage pada jenis elektrokimikal. Kemudian tren perkembangan industri penyimpanan energi ini sejalan dengan perkembangan iptek yang masif di berbagai bidang di dunia, sehingga pengembangannya terus digencarkan untuk memenuhi kebutuhan industri penyimpanan energi yang sangat memuaskan. Kemudian di sini untuk EES sendiri dibagi menjadi beberapa jenis penyimpanan energi, ada mekanikal, elektrokimikal, elektrikal, chemical, serta thermal. Nah, baterai sendiri merupakan jenis penyimpanan energi listrik dalam bentuk elektrokimikal. Kemudian baterai secara definisi ini merupakan perangkat yang dapat mengkonversi energi kimia yang terkandung pada bahan aktif komponen penyusun baterai menjadi energi listrik dengan melalui reaksi elektrokimia, yakni reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, baterai sendiri ini terdiri dari satu atau beberapa sel galvanik tunggal, di mana dalam setiap sel ini dihasilkan tegangan yang cukup relatif rendah, biasanya yaitu berkisar antara 0,5 sampai 4 volt untuk kelas sel yang berbeda-beda. Jika tegangan yang lebih tinggi ini diperlukan, jumlah sel ini dapat dihubungkan secara seri untuk membentuk baterai galvanik. Nah, ini ilustrasi selnya. Kemudian reaksi kimia pada baterai. Di sini reaksi dalam baterai ini adalah reaksi kimia antara pengoksidasi dan juga pereduksi. Dalam reaksi jenis ini, reduksi yang dioksidasi melepaskan elektron, sementara pengoksidasi yang direduksi ini menerima elektron. Contoh reaksi redoks dalam reaksi ini antara oksida perak dan juga seng logam sebagai pereduksi. Ini bentuk reaksinya yaitu Ag2O ditambah Zn akan menghasilkan 2Ag ditambah ZnO. Secara penggambaran visualnya ada bentuk dua lempengan yaitu katoda dan anoda yang dihubungkan ke dalam elektrolit cair, kemudian dia akan melakukan pertukaran muatan dan akan menghasilkan arus ketika dihubungkan. Selanjutnya di sini ada reaksi kimia pada baterai, di mana baterai yang digunakan ini adalah baterai jenis AgZn seperti yang tadi. Ini Zn dan Ag2O merupakan elektroda baterai itu sendiri, dan elektroda yang digunakan yaitu KOH larutan. Nah, saat elektroda ini ditempatkan dalam elektrolit, maka memungkinkan terjadinya kontak elektrolit di antara keduanya. Nah, kontak itu akan menghasilkan tegangan rangkaian terbuka, atau dalam hal ini ada epsilon, di mana epsilon ini besarnya 1,6 volt. Kemudian material seng ini berperan sebagai elektroda negatif. Kemudian saat dihubungkan oleh rangkaian eksternal dari penghantar listrik, tegangan open circuit menyebabkan elektron mengalir melalui rangkaian dari negatif ke elektroda positif. Ini setara dengan arus listrik I pada arah yang berlawanan. Nah, arus ini adalah hasil dari reaksi yang terjadi pada permukaan elektroda yang dibenamkan ke dalam elektrolit cair berupa larutan KOH. Nah, pada bagian anoda terjadi reaksi seperti ini, yaitu Zn ditambah dengan 2OH- akan menghasilkan ZnO ditambah 2H2O ditambah 2 elektron. Kemudian pada bagian katoda Ag2O ditambah H2O ditambah 2 elektron.
maka akan menghasilkan 2 Ag ditambah 2 OH-. Nah, pengklasifikasian baterai ini secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada baterai primer, di mana baterai primer ini merupakan baterai yang sekali pakai yang mengandung sejumlah reaktan yang berpartisipasi dalam reaksi. Setelah jumlah ini dipakai ataupun setelah habis, baterai primer tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua yaitu ada baterai sekunder, di mana baterai ini setelah digunakan reaksinya, maka baterai penyimpanannya dapat diisi ulang dengan memaksa arus listrik melewati ke arah arus yang berlawanan. Nah, ini akan meregenerasi reaktan asli dari produk reaksi ataupun pelepasan. Oleh karena itu, energi listrik yang disuplai oleh sumber energi daya eksternal seperti halnya jaringan ini dapat disimpan dalam baterai. Kemudian selain 2 klasifikasi tadi, sel bahan bakar dalam metode operasi ini juga dapat digolongkan ke dalam pengklasifikasian baterai, di mana dalam sel bahan bakar reaktan secara kontinu dimasukkan ke dalam sel, sementara produk reaksi akan terus-menerus dikeluarkan. Oleh karena itu, sel bahan bakar dapat mengalirkan arus secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, yang sebagian besar bergantung pada penyimpanan reaktan eksternalnya. Kemudian pengklasifikasian itu juga kadang dapat dijelaskan dengan parameter-parameter lainnya. Yang pertama yaitu berdasarkan aplikasi. Di sini ada baterai diam atau baterai bergerak. Kemudian berdasarkan bentuk baterai ada baterai silinder, prismatik, dan juga bentuk cakram. Kemudian berdasarkan ukuran ada miniatur, ukuran kecil, ukuran sedang, dan juga baterai berukuran besar. Kemudian berdasarkan jenis elektrolit ada baterai alkalin, asam, elektrolit netral dengan cairan atau padat, atau elektrolit garam cair. Kemudian ada baterai jenis tegangan rendah dan juga tegangan tinggi apabila didasarkan pada tegangannya. Kemudian ada baterai berdasarkan pembangkit tenaga listrik dengan daya rendah ataupun daya tinggi dan lain sebagainya. Kemudian ada baterai alkalin primer. Jenis primer ini memiliki sifat dapat kehilangan 8-20% muatan setiap tahun ketika digunakan. Nah, kinerja pelepasan ini turun pada suhu rendah dengan tabel perbandingan kapasitas, tegangan, dan juga energi untuk jenis AAA, AA, 9 volt, C, dan D. Di mana jenis ini dikelompokkan berdasarkan tegangan yang dimiliki oleh baterai, di mana jenis selain yang 9 volt ini memiliki tegangan 1,5, sementara yang 9 volt memiliki tegangan 9 volt. Kemudian kapasitasnya untuk yang 9 volt dia memiliki kapasitas paling rendah yaitu 0,625. Sementara untuk jenis yang paling tinggi yaitu 20.500 itu pada kapasitas yang jenis D, dan energinya juga akan terus meningkat untuk jenis-jenis dari mulai yang AAA hingga jenis D. Kemudian baterai alkalin sekunder di sini memiliki sifat self discharge yang lebih cepat daripada baterai primer. Dengan perbandingan untuk siklus pengisian, jenis NIMH pada kapasitas rendah yaitu 1.700 sampai 2.000 mAh itu memiliki siklus pengisian yaitu 1.000. Kemudian untuk kapasitas tinggi pada 2.500 lebih mAh itu memiliki siklus pengisian yaitu 500 kali. Kemudian untuk jenis NICD itu 1.000 siklus pengisiannya. Nah, jenis baterai ini memiliki banyak sekali pertimbangan. Yang pertama yaitu tidak boleh overcharge karena akan merusak baterai, di mana pengisian cepat juga akan merusak baterai itu sendiri beserta komponennya. Untuk jenis NICD ini memiliki efek memori. Nah, baterai nikel kadmium ini lebih baik untuk aplikasi di mana penarikan arus ini kurang dari laju self discharge baterai. Kemudian kalau baterai NIMH dia memiliki kapasitas yang lebih tinggi, kemudian lebih murah secara harga, kemudian lebih tidak beracun dibanding nikel kadmium.
Nah, di sini ada aspek termodinamika, yang mana yang ditinjau pertama kali adalah energi spesifik dari baterai, yang biasanya dapat dihitung sebelum fabrikasi baterai itu dilakukan. Nah, di sini energi spesifiknya mendasarkan desain dan juga skema baterai yang ideal. Tetapi pada kenyataannya pengaruh energi spesifik itu dapat dipengaruhi oleh interaksi muatan dan juga suhu pada material baterai. Nah, apabila suhu dan interaksi ini menyebabkan perubahan-perubahan pada kinerjanya, maka aspek termodinamika ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Maka muncullah konsep potensi pada baterai itu sendiri atau potensial, di mana potensi ini merupakan parameter yang eksperimental, belum dapat ditentukan, memiliki arti fisis yang nyatanya dan juga mencerminkan fisis yang nyata. Tetapi potensial ini dapat diukur berdasarkan perbedaan potensialnya antara elektroda yang diberikan dan juga elektroda lain, di mana itu disebut sebagai elektroda referensi yang dapat diukur perbedaan potensialnya. Nah, nilai potensial elektroda ini biasanya disebut sebagai potensial elektroda hidrogen standar atau SHE. Kemudian potensial elektroda yang berbeda dapat berupa negatif ataupun positif, di mana tegangan open circuit baterai U adalah perbedaan potensial antara elektroda positif dan juga elektroda negatifnya. Nah, secara termodinamika reaksi elektroda dapat bersifat reversibel ataupun tidak. Nah, ini dapat diubah. Nah, dalam kasus reaksi yang dapat dibalik, potensial elektroda ini disebut sebagai reversibel atau potensial elektroda termodinamik. Nah, OCV ataupun tegangan open circuit yang sesuai biasanya disebut dengan gaya gerak listrik atau EMF yang dilambangkan dengan epsilon. EMF baterai dengan elektroda yang dapat dibalik dapat ditentukan oleh hubungan termodinamika. Nah, ini tadi untuk U ataupun perbedaan potensial ini merupakan perbedaan potensial antara elektroda positif dengan elektroda negatif. Nah, kemudian di sini epsilon atau gaya gerak listrik ini merupakan pembagian antara delta G per NF, dengan G itu merupakan perbedaan energi Gibbs dibagi dengan NF. F-nya itu merupakan konstanta Faraday. Kemudian SHE ataupun potensial elektroda standar berbagai komponen reaksi dari baterai berdasarkan banyak literatur. Di sini ada banyak sekali reaksi yang terjadi dan memiliki potensial elektroda standar pada masing-masing jenisnya. Nah, dengan potensial elektroda standar tertinggi itu ada pada baterai yang merupakan berbahan Li+. Kemudian ada juga yang paling rendah, yaitu pada atom ataupun reaksi hidrogen, dan seterusnya. Ini dapat dilihat. Kemudian tadi seperti penjelasannya bahwa potensial elektroda standar ini dapat berupa negatif ataupun positif, di mana itu dapat dilakukan perlakuan oleh kita sebagai perancang dari engineer baterai itu sendiri. Kemudian di sini ada sejarah perkembangan baterai. Pada tahun 1791, ahli fisiologi Italia yaitu Luigi Galvani dia berdemonstrasi dalam percobaan yang dapat dilakukan bahwa kontraksi otot yang serupa dengan yang dihasilkan oleh pelepasan tabung Leyden ini akan terjadi ketika dua logam yang berbeda menyentuh saraf katak yang terbuka. Ini percobaannya pada saraf katak. Ternyata dia akan mengantarkan
daya kejut ataupun arus listrik yang terjadi berdasarkan perbedaan logam yang memiliki perbedaan potensial. Nah, kemudian diciptakanlah yang dinamakan dengan the voltaic pile ataupun tumpukan voltaik yang menciptakan atau menemukannya itu Alessandro Volta pada tahun 1800-an. Nah, ini menggunakan seng dan tembaga dengan kain yang dibasahi oleh air garam. Nah, cacat teknisnya ia memiliki pengkompresi kain yang membuat celana pendek, kemudian masa pakai baterainya juga pendek. Ini percobaan pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta. Kemudian ada sel Daniell diciptakan pada tahun 1836 oleh John Daniell. Kemudian ada sel timbal asam diciptakan oleh Gaston Pante pada tahun 1859. Nah, ini merupakan jenis baterai isi ulang yang pertama kali diciptakan di dunia. Kemudian ada sel seng karbon diciptakan pada 1887 oleh Carl Gassner. Kemudian baterai nikel kadmium diciptakan pada tahun 1899 oleh Waldemar Jungner. Kemudian baterai alkalin yang umum itu diciptakan pada tahun 1955 oleh Lewis Urey. Kemudian baterai nikel metal hybrid ini NiMH ini digunakan untuk aplikasi yang lebih kecil. Ini dipasarkan pada tahun 1989. Nah, ada juga baterai jenis lithium dan juga lithium ion. Baterai lithium pertama ini dijual pada tahun 1970-an. Kemudian lithium ion pertama dijual 1991 dan baterai polimer lithium ion pertama dirilis tahun 1996. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.